Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-latiful khabir wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-qudratul amir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil masyir. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bulukerto yang dicintai Allah. Pada peringatan Isra Mi'raj kali ini, kita akan belajar bersama tentang salah satu ayat yang mengabadikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Bulukerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang dimulai dengan kata Subhana menunjukkan bahwa peristiwa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan setelah itu adalah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang tidak mungkin kalau bukan Allah yang melakukannya. Maka Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Peristiwa yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, apa peristiwa yang agung itu? Peristiwa itu adalah Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naik ke langit, yaitu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Keagungan peristiwa itu terletak pada yang pertama, bahwa perjalanan itu dilakukan dengan ruh dan jasad. Maka di situ menggunakan kata abdihi. Kalaulah hanya ruh saja, maka akan dikatakan biruhi. Atau kalau hanya jasad saja, akan menggunakan kata bimayyiti. Tapi ayat itu menggunakan kata bi'abdihi. Maka banyak yang menafsirkan bahwa itu adalah ruh dan jasad. Kemudian yang kedua, perjalanan itu hanya dilakukan pada sebagian malam saja. Itulah maksud dari kata lailan, menggunakan isim nakiroh, bukan isim ma'rifat atau al-lail. Kalau al-lail dimaknai seluruh malam, tapi kata lailan dimaknai hanya beberapa bagian dari malam itu,
artinya tidak seluruh malam, di mana realitanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa biasanya ditempuh selama 40 hari pada waktu itu. Ditambah lagi perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang ukuran jarak tempuhnya adalah dengan kecepatan cahaya. Hadirin siswa-siswi SMP Negeri 1 Bulukerto yang dicintai Allah, peristiwa yang sangat berat untuk diyakini terjadinya, kecuali bagi orang yang ada iman di dalam dadanya. Karena para ulama menyebutkan seluruh kaum muslimin pada masa itu meyakini kebenaran peristiwa ini, dan yang terdepannya adalah Abu Bakar. Beliau mengatakan, jika yang mengatakan ini adalah Muhammad, lebih dari itu pun saya percaya. Sekaligus ini menjadi ujian bagi orang-orang yang keimanannya lemah, maka mereka akan menolak peristiwa ini, dan bahkan ada yang murtad atau keluar dari iman setelah adanya peristiwa ini. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, lalu kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Apa hikmahnya? Sayyid Qutb mengatakan, adalah untuk memberikan gambaran ikatan tauhid dari mulai Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW. Ikatan tempat suci agama tauhid semuanya. Seolah-olah Allah menginginkan dengan rihlah yang agung ini menyatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Nabi terakhir, pewaris tempat-tempat suci bagi rasul-rasul sebelumnya, dan risalahnya mencakupi seluruh tempat suci ini, dan keterikatan risalahnya dengan tempat-tempat tersebut semuanya. Kemudian dari ayat itu ada kata alladzi barakna haulahu, menunjukkan negeri Syam yang banyak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik keberkahan maknawi, imateri, maupun hisi atau materi. Materi, banyaknya buah-buahan dan sungai-sungai yang mengalir. Imateri, bahwa negeri ini adalah negeri para nabi dan negeri tempat turunnya para malaikat. Kemudian ada kata linuriyahu min ayatina, karena Allah memperlihatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW alam malakut, baik di bumi maupun di langit. Nabi melihat langit yang 7, Sidratul Muntaha, surga dan neraka, para malaikat, dan juga para anbiya, para nabi-nabi. Kemudian ada kata innahu huwas samiul basir, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar doa-doa yang dilantunkan oleh Rasulullah SAW saat beliau mengadukan hanya kepada Allah. Karena peristiwa ini diawali dengan meninggalnya istri baginda yang tercinta, yaitu Siti Khadijah, dan juga paman yang selalu melindunginya, yaitu Abu Thalib. Maka tahun itu disebut dengan Amul Husni atau tahun kesedihan. Maka Allah memberikan pelipur, yaitu dengan memi'rajkan Nabi. Allah mengetahui keadaan baginda Rasulullah SAW, bagaimana perihnya derita yang dialami baginda demi untuk menyebarkan agama Islam ini. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan takrim, pemuliaan kepada baginda, yaitu berupa Isra dan Mi'raj. Dan peristiwa ini terjadi pada hari Senin 12 Rabiul Awal
setahun sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ini sesuai dengan riwayat dari Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mereka berkata, dilahirkan Rasulullah SAW pada tahun Gajah, hari Isnin 12 Rabiul Awal. Pada hari itu beliau diutus, pada hari itu beliau dimi'rajkan, dan pada hari itu beliau hijrah. Anak-anakku semuanya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Mojokerto yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika Mi'raj inilah Rasulullah menerima wahyu tentang perintah sholat. Maka sholat merupakan bagian penting dalam agama, karena ini diperintahkan langsung oleh Allah ketika baginda Nabi Muhammad Mi'raj. Sholat merupakan pembeda antara muslim dan non-muslim. Oleh karena itu, mari kita tegakkan sholat kita. Kita jaga sholat 5 waktu kita. Mudah-mudahan dengan menjaga sholat ini, kita akan termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhir. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, sebagai penutup sekaligus sebagai sarana untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terhadap apa yang telah disampaikan, maka di deskripsi video ini dibagikan link untuk kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Demikian dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.